dalam doa kita kan sering kan membaca ihdinas siratal mustaqim. Nah ini kalau kita bedah Pak, ihdinas siratal mustaqim itu artinya apa sih Ustaz? Buka dong tafsir yang bil ma'sur yang datang dari para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan as-siratal mustaqim as-sirat alladzi tarakana alaihi Rasulullah. Atha rahimahullahu taala berkata al-kitab wa sunnah. Mujahid berkata al-kitab wa sunnah. Kalau kita kemudian membaca ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jangan hanya bayangin jalan tol lurus sampai Cirebon enggak belok-belok. Jangan, salah itu. Tapi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim itu ya kita harus buka tafsirnya supaya bayangan kita bukan bayangan tol yang jalannya lurus tidak ada beloknya. Tidak. Tapi artinya siratal mustaqim kalau kita kembalikan kepada Atha dan kepada Mujahid rahimahumullah, di situ kita mendapati jalan yang lurus itu kitabullah dan sunnah. Makanya maaf, ya kalau sudah meminta kepada Allah kita meminta siratal mustaqim ya mbok yang jujur. Supaya kemudian jujur dalam doanya ketika sholat, tapi jujur pula kita di luar sholat. Jangan sampai kemudian jujur di dalam doa ketika sholat, tapi tidak jujur di dalam masalah di luar sholat. Nah inilah yang menjadikan kita, jujurkah kita terhadap permintaan kita ketika kita meminta siratal mustaqim kepada Allah. Bahkan Pak, kalau saya boleh nyesel, walaupun nyesel itu kan tidak boleh ya. Nyesel itu kan tidak boleh. Fa inna lau taftahu abwabus syayatin. Perkataan lau itu membuka setan pintunya. Tapi kalaulah boleh untuk menyesal, saya itu menyesalnya apa? Yaitu adalah ketika dari kecil tidak menghafalkan Al-Quran. Makanya saya melihat teman-teman saya yang mereka itu dulunya belajar di fakultas syariah, lalu kemudian mereka sudah punya modal ketika hafal Quran, Masya Allah. Rata-rata mereka itu kemudian cara mereka menghafalkan istidlal dan dalil itu jadi lebih baik daripada yang tidak hafal Quran. Dan yang kedua yang kita harus pahami, orang kalau sudah hidupnya dan dadanya sudah bersama Al-Quran, dia itu disiplin Pak. Kalau tidak percaya, pergi ke pondok tahfidz. Kenapa harus disiplin? Loh, kalau nggak disiplin tidak akan pernah bisa menghafalkan Quran. Kenapa? Sekalinya kita nggak disiplin ketika dada kita sudah diisi dengan Al-Quran, maka sesungguhnya sekalinya kita lalai, Quran itu lebih cepat hilang daripada kuda yang tertambat dari tempatnya ketika lepas tambatan itu. Cepat hilangnya. Makanya orang yang hafal Quran itu yang kita lihat, kalau ada orang yang berkata fulan ini hafal Al-Quran, Bapak bisa pastikan itu seharinya dia butuh 1 jam sampai 1,5 jam dia untuk duduk mengulang-ulang hafalan Qurannya dia. Kalau tidak kayak gitu pasti berantakan hafalan dia. Pastikan omongan saya, demi Allah itu. Tanya sama orang-orang yang hafal Quran. Makanya kalau ada orang kemudian dia mengatakan anak hafid, atau kemudian beliau biasanya rata-rata tawadhu tidak menyampaikan itu. Kemudian fulan hafid Ustaz. Yang saya pikirkan adalah orang ini pasti disiplin hidupnya. Karena apa? Quran tidak pernah bisa hidup sama orang yang tidak pernah disiplin dalam waktunya. Tapi kalaupun dia bisa menghafalkan itu gampang. Menghafalkan itu gampang. Tetapi yang paling sulit itu menjaganya. Makanya tadi kita sampaikan, hafid itu kalau dia tidak disiplin tidak akan pernah mampu. Sedemikian dahsyatnya Quran itu. Dan Quran sampai apa? Tidak bisa digabungkan dengan kemaksiatan. Itu pun tidak bisa kan? Makanya betul sampai kemuliaan itu bersama Al-Quran. Makanya kalau kita membuka di awal-awal surat Al-Baqarah, perhatikan Imam Ibnu Katsir itu sampai ngomong bahwasanya dalam riwayat, bukan ngomong, beliau menyebutkan riwayat-riwayat Rasulullah itu kalau menilai seseorang itu berdasarkan kepada Qurannya dulu. Jadi ketika beliau menerangkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah, sampai Imam Ibnu Katsir itu mengatakan Rasul itu kalau mengutus satu pasukan yang ditanya pertama kali adalah ayyukum yahfad surat Al-Baqarah. Siapa ini di antara kalian yang hafal surat Al-Baqarah? Yang ditanya sama Nabi itu yang hafal surat Al-Baqarah, Al-Quran dulu. Ana ya Rasulullah wa anta amiruhum. Kamu yang jadi amirnya untuk pasukan ini. Rasul. Indikatornya beliau itu kemudian apa? Dengan Al-Quran dulu. Bahkan sampai matinya seseorang pun indikatornya dihitung oleh Nabi dengan Al-Quran. Coba. Makanya kalau bapak ini adalah anak-anak saya, saya pasti wajibkan untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Cuma masalahnya kan bukan anak saya. Ya. Sampai ketika mati pun kemudian Rasulullah pun kemudian indikatornya pun dengan Quran. Jadi dalam peperangan terkadang lubang liang lahat itu tidak bisa digali satu jenazah, tidak bisa. Kadang-kadang satu lubang diisi 3-4 sahabat sekaligus.
Tapi perhatikan, Rasulullah kemudian ketika akan menguburkan, Rasulullah nanya dulu, ayyuhum yahfaz surat Al-Baqarah? Ini yang hafal surat Al-Baqarah yang mana? Fulan ya Rasulullah. Ini dahulukan dulu. Dimasukkan pertama kali, kemudian dimasukkan ke liang lahatnya itu yang paling menghadap ke kiblat dulu, baru yang kemudian setelahnya itu yang enggak hafal Quran. Sampai kemudian semacam itu, sedetail itu Nabi, dan menghitungnya dari apa? Quran. Dari Qurannya. Makanya Masya Allah, disinilah kita mendapati memang tidak ada harga tawar, tidak ada harga tawar. Dan itu masalah yang berat karena kita harus merubah banyak kebiasaan kita ketika kita selalu tidak pernah mendahulukan Al-Quran dalam kehidupan. Maaf loh, masih banyak nggak kita lihat dokter, spesialis, tapi maaf banget. Ternyata kemudian ketika baca Quran pun tidak mampu dan hafal satu juznya tidak bisa. Makanya masalah ini dimulai dengan kita akhirnya tadi melihat kejujuran kita ketika meminta sama Allah. Bahwa dikembalikan gitu loh kejujuran kita dalam doa ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim. Sesungguhnya kata Atta dan kata Mujahid, tidak ada kemuliaan bagi orang yang meminta siratal mustaqim kecuali satu. Bagaimana dia kembalikan itu kepada Allah, yaitu kepada kitabullah dan sunnah. Jangan berperilaku mentalnya mental orang Yahudi. Sudah diberikan oleh Allah manna wa salwa, diberikan oleh Allah buah dan kemudian daging burung, tetapi ternyata setelah diberikan manna wa salwa yang merupakan perpaduan makanan surga, tapi kok ya tega, malah memilih kacang putih, memilih bawang putih, bawang merah, kacang polo dan kacang adas. Berarti kalau ada di antara kita yang sudah dimuliakan dengan Al-Quran tapi masih memilih yang lainnya, Masya Allah, berarti mentalitas kita adalah mentalitas orang Yahudi. Nah, disinilah kita memahami ini. Yang pertama, kita mendapati penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, gambaran yang beliau sampaikan tentang para sahabat, kenapa mereka menjadi bangsa yang terpimpin pada zamannya, karena tidak ada yang menjadikan mereka mulia kecuali adalah mereka betul-betul bermuamalah dengan benar dengan Al-Quran.